Subbab C, klasifikasi perilaku menyimpang. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyimpangan primer. Perilaku menyimpang primer adalah perilaku menyimpang yang dilakukan dengan skala kecil dan masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Artinya masyarakat masih memaafkan perilaku menyimpang primer. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Jadi misalnya seorang pelajar yang membolos dari sekolah saat pelajaran berlangsung, tapi kemudian gurunya tidak memberikan hukuman apapun sama sekali. Berarti ini adalah perilaku menyimpang primer. Yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang sering dilakukan, jadi sudah menjadi ciri khas, serta tidak dapat ditoleransi, sudah tidak dimaafkan oleh masyarakat, sudah ada pemberian sanksi atau hukuman terhadap si penyimpang. Penyimpang itu disebutnya devian. Tadi kita sempat bahas kalau perilaku menyimpang itu deviasi, kalau pelakunya disebut sebagai devian. Oke? Contohnya misal pembunuhan berencana. Nah, itu termasuk dari penyimpangan sekunder. Itu klasifikasi yang pertama. Kemudian klasifikasi yang kedua, berdasarkan sifatnya. Perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama adalah perilaku menyimpang negatif. Berarti perilaku menyimpang ini adalah perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, serta merugikan pihak lain. Contohnya merampok, mencuri, mencopet. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyimpangan negatif. Jadi perilakunya bertentangan dengan nilai dan norma, kemudian merugikan orang lain. Yang kedua adalah penyimpangan positif. Ternyata ada loh penyimpangan yang disebut sebagai penyimpangan positif. Jadi perilaku ini memang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Tetapi perilaku ini tidak merugikan pihak manapun. Misalnya perempuan yang menjadi tukang becak, perempuan yang jadi kuli bangunan. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang oleh masyarakat dianggap menyimpang karena tidak lazim, tidak wajar, tidak umum seperti itu. Tetapi sebenarnya perilaku ini tidak merugikan siapapun. Nah, contoh-contoh ini adalah yang disebut sebagai penyimpangan positif. Klasifikasi yang ketiga, berdasarkan jumlah pelakunya. Perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyimpangan individual. Berarti penyimpangan ini dilakukan oleh seorang individu, satu orang saja. Maka disebut sebagai penyimpangan individual. Misalnya seorang pencopet sedang berusaha mengambil dompet dari penumpang di sebelahnya misalnya. Yang kedua adalah penyimpangan kolektif. Kolektif itu disebut sebagai penyimpangan kelompok. Kolektif atau kelompok sama ya. Berarti penyimpangan ini dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa individu atau dilakukan secara berkelompok. Misalnya tawuran antar dua kelompok pelajar. Nah, mudah ya dibedakannya. Klasifikasi yang keempat berdasarkan prosesnya. Perilaku menyimpang dibagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah penyimpangan situasional. Penyimpangan situasional adalah perilaku menyimpang yang disebabkan karena adanya pengaruh baik dari dalam maupun dari luar yang kemudian memaksa seseorang untuk melakukan penyimpangan. Jadi karena terdesak oleh situasi tertentu. Gampangnya gitu ya. Terdesak oleh situasi atau kondisi tertentu. Contohnya, karena kelaparan,
akhirnya seseorang terpaksa mencuri makanan. Nah, itu berarti penyimpangan situasional. Yang kedua adalah penyimpangan sistematik. Kalau penyimpangan ini dilakukan dengan cara-cara yang sudah sistematis dan terorganisasi. Atau dengan kata lain, penyimpangan ini berarti sudah terencana. Gampangnya seperti itu. Contohnya korupsi pengadaan EKTP lah, korupsi dana haji, dan lain sebagainya. Itu semua sudah direncanakan dengan cara-cara yang sistematis dan terorganisasi. Oke? Nah, klasifikasi dari perilaku menyimpang itu ada cukup banyak. Nanti silahkan teman-teman pahami lagi lebih lanjut, lebih dalam. Kita ke contoh soal nomor 3. Perhatikan beberapa contoh perilaku menyimpang berikut. 1. Beberapa siswa terlambat masuk sekolah karena jalan menuju sekolah terkena bencana tanah longsor. 2. Seorang pekerja menunda pembayaran pajak karena keuangan tidak mencukupi. Ketiga, seorang pengendara kendaraan bermotor berani melanggar rambu-rambu lalu lintas karena tidak ada polisi. Nah, berdasarkan penerimaan masyarakat, contoh-contoh perilaku menyimpang tersebut termasuk ke dalam jenis penyimpangan A. Positif, B. Negatif, C. Primer, D. Sekunder, dan E. Kelompok. Coba diingat lagi. Tadi penjelasan Kak Di, apakah ada yang disebut sebagai berdasarkan penerimaan masyarakat? Apakah ada? Tidak ya? Nah, walaupun tadi di depan Kak Di tidak menjelaskan klasifikasi berdasarkan penerimaan masyarakat, tetapi ini mengarah pada klasifikasi yang mana? Menurut teman-teman yang mana? Nah, bagaimana masyarakat apakah menerima atau menolak? Intinya kan seperti itu berarti. Ini mengarah pada bentuk dari penyimpangan yang dibagi jadi primer dan sekunder. Jadi sama saja ya, nanti dengan penerimaan masyarakat. Silakan teman-teman luwes saja, jangan terlalu kaku dengan istilah-istilah yang Kak diberikan, selama memang substansinya tidak berubah. Oke? Nah, perilaku menyimpang primer berarti perilaku ini masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, perilaku ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan sebaliknya, kalau perilaku menyimpang sekunder, itu sudah tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Atau masyarakat sudah menolak perilaku menyimpang sekunder. Bisa dipahami ya? Jadi bisa disebut klasifikasi bentuknya, bisa juga disebut sebagai penerimaan masyarakat. Oke? Nah, kembali ke soal. Dari 3 contoh ini, kira-kira ini masuk ke dalam jenis perilaku menyimpang yang mana? Primer atau sekunder? Ketika siswa terlambat gara-gara ada tanah longsor, kemudian pekerja menunda bayar pajak karena uangnya tidak cukup, kemudian pengendara kendaraan bermotor berani melanggar rambu lalu lintas gara-gara tidak ada polisi. Nah, ini semua masih masuk ke dalam perilaku menyimpang primer. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Subbab D, jenis perilaku menyimpang. Ada beberapa jenis perilaku menyimpang yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah kriminalitas atau kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang melanggar aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ada beberapa tipe kejahatan yang ada. Yang pertama adalah victimless crime atau disebut kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Artinya, kejahatan ini tidak merugikan pihak lain. Contohnya apa?
kejahatan yang tidak merugikan pihak lain. Misalnya, menyalahgunakan narkoba. Konsumsi narkoba itu termasuk victimless crime. Karena yang rugi adalah diri sendiri. Jadi orang yang pakai itu yang rugi. Dia tidak akan merugikan orang lain. Penyalahgunaan narkoba itu tidak merugikan orang lain. Kecuali kalau mengedarkan narkoba, itu beda lagi ya. Jadi kalau misalnya menyalahgunakan narkoba, itu yang rugi diri sendiri. Jadi termasuk victimless crime. Yang kedua adalah white collar crime atau kejahatan kerah putih. Disebutnya seperti itu. Artinya, ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki wewenang tertentu. Jadi orang-orang yang punya kedudukan tertentu sehingga punya kekuasaan atau wewenang tertentu. Dan mereka menyalahgunakan itu. Contohnya apa? Contohnya korupsi. Jelas ya? Yang ketiga adalah blue collar crime. Kalau tadi white collar crime, kalau sekarang blue collar crime, berarti kejahatan kerah biru. Kalau ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah. Misalnya mencuri, merampok, begal. Nah, itu termasuk blue collar crime. Selanjutnya ada organized crime. Berarti kejahatan yang terorganisasi atau terencana. Ini mudah, pembunuhan berencana misalnya, kemudian mafia, itu ada organisasinya, itu termasuk organized crime. Kemudian ada juga corporate crime. Corporate itu adalah perusahaan. Jadi corporate crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya pembuangan limbah sembarangan, kemudian memalsukan komposisi produk misalnya, ternyata ada kandungan berbahayanya, kemudian pembohongan terhadap konsumen. Nah, itu adalah yang disebut sebagai corporate crime. Ada lagi yang disebut transnational crime. Transnasional berarti internasional. Ini yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Contohnya misal human trafficking atau perdagangan manusia. Itu termasuk transnational crime. Karena kadang-kadang orang Indonesia dijual sampai ke luar negeri, ke Thailand misalnya, ke Vietnam misalnya. Kemudian peredaran narkoba itu juga termasuk transnational crime. Kadang-kadang ada penyelundupan narkoba dari negara mana masuk Indonesia dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah cyber crime. Berarti ini kejahatan yang terjadi melalui dunia maya. Misalnya hacking terhadap situs tertentu, kemudian hacking ke situs perbankan misalnya, itu adalah cyber crime. Ada cukup banyak klasifikasi dari tipe kejahatan. Oke? Yang kedua, jenis perilaku menyimpangnya adalah sikap antisosial. Sikap antisosial adalah sikap yang melawan norma kebiasaan dan bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, kemudian Suryono Sukanto membedakan sikap antisosial ini menjadi 3. Yang pertama adalah antikonformitas. Berarti antikonformitas adalah pelanggaran nilai dan norma yang dilakukan secara berulang dengan sengaja. Misalnya, sengaja menyalakan musik dengan suara yang keras sehingga mengganggu tetangganya misalnya. Itu termasuk antikonformitas. Karena itu dilakukan setiap hari, berulang, dan dilakukan dengan sengaja misal. Yang kedua adalah tindakan antisosial. Ini adalah tindakan yang menempatkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok di atas kepentingan umum.
Itu disebut tindakan antisosial. Misalnya dengan sengaja kemudian memarkir mobil di gang di depan rumah. Padahal itu adalah gang yang cukup sempit sehingga membuat orang-orang tidak bisa lewat. Nah, berarti itu menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Yang ketiga adalah antisocial grudge. Antisocial grudge itu akibat adanya dendam. Grudge. Antisocial grudge itu adalah perilaku menyimpang yang dilakukan akibat punya dendam atau sakit hati terhadap masyarakat. Misalnya sebelumnya tidak diakui oleh masyarakat, tidak dianggap. Kemudian dia melakukan penyimpangan dengan sengaja untuk membalas sakit hatinya tersebut ke masyarakat akibat tidak diakui. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual termasuk jenis perilaku menyimpang. Ini adalah perilaku seksual yang dianggap tidak lazim dilakukan oleh anggota masyarakat. Ada banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk dari penyimpangan seksual itu. Masyarakat menganggap misalnya gay, lesbian itu sampai saat ini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, walaupun mungkin teman-teman yang kemudian homoseksual, gay atau lesbian itu berusaha memperjuangkan eksistensi mereka supaya bisa diterima masyarakat secara umum. Tapi secara umum masyarakat masih menganggap itu sebagai perilaku seksual yang tidak normal atau tidak lazim. Nah, contoh lain ada pedofilia. Pedofilia itu berarti melakukan perbuatan seksual dengan anak kecil, sukanya dengan anak kecil. Kebalikannya ada gerontofilia, kalau itu berarti dengan orang lanjut usia. Ada juga yang disebut sebagai eksibisionisme. Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah tahu atau pernah dengar tentang ini, eksibisionisme itu adalah orang yang punya kelainan perilaku seksual. Jadi orang dengan eksibisionisme itu dia senang memperlihatkan alat kemaluannya, alat kelaminnya kepada orang lain. Dan respon dari orang yang melihat itu membuat dia merasa istilahnya terangsang seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai eksibisionis, dan ini adalah perilaku menyimpang, perilaku seksual yang menyimpang. Masih ada banyak lagi perilaku menyimpang yang lain, tidak perlu kita bahas lebih lanjut ya, karena cukup istilahnya agak geli gitu sebenarnya bahasnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya adalah kenakalan remaja atau istilahnya juvenile delinquency. Kalau teman-teman sering dengar istilah kenakalan remaja, itu istilah lainnya adalah juvenile delinquency, yakni perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Jelas ya, namanya kenakalan remaja itu berarti dilakukan oleh remaja. Contohnya tawuran, kemudian menyontek, kemarin sempat geger itu ada klitih misalnya di Jogja. Nah, seperti itu. Itu adalah perilaku yang disebut sebagai kenakalan remaja. Yang kelima ada penyalahgunaan narkoba, yakni perilaku menyimpang yang dilakukan dengan mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa pengawasan dari pihak medis yang berwenang. Jadi sebenarnya narkoba itu adalah obat-obatan tertentu yang harusnya pemakaiannya diawasi oleh pihak-pihak medis yang berwenang. Jadi memang sebenarnya itu obat, fungsinya itu untuk obat gitu. Mungkin obat penenang, sehingga harus ada pengawasan yang ketat dari pihak medis. Maka seringkali memang disebut sebagai penyalahgunaan, karena orang-orang yang pakai itu tidak diawasi, tidak dengan resep misalnya. Jadi sebenarnya teman-teman yang pakai itu lebih sering disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Mungkin mereka awalnya tidak tahu, mungkin juga kemudian jadi target sasaran dari para pengedar supaya pakai, supaya kecanduan dan lain sebagainya. Maka mereka lebih sering disebut korban. Sebenarnya dalam perspektif tertentu, korban penyalahgunaan narkoba itu bukan dianggap sebagai penjahat ya, karena kembali bahwa mereka adalah korban.
Jadi mereka itu dianggap sebagai orang sakit yang harus disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Dari kecanduannya. Seperti itu. Nah, penjahatnya siapa kemudian? Penjahatnya adalah si pengedar narkobanya. Maka itu tadi, kalau penyalahguna narkobanya itu disebut sebagai korban, sedangkan penjahatnya itu adalah si pengedar narkobanya. Jadi kalau korban itu harusnya disembuhkan, masuk ke rehabilitasi, sedangkan si penjahat, si pengedar narkoba itu yang harusnya dipenjara. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada banyak jenis perilaku menyimpang yang lain, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Contoh soal nomor 4, korupsi seringkali disebut juga sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime, karena pada umumnya berkaitan dengan 1. Penyalahgunaan kekuasaan, 2. Pekerjaan formal, 3. Jabatan struktural, 4. Status sosial ke bawah, white collar crime atau disebut kejahatan kerah putih, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau individu-individu yang memiliki kedudukan tertentu, di mana kedudukan ini membuat mereka memiliki wewenang dan kekuasaan. Oke, mudah ya? Berarti memang kejahatan kerah putih, yakni korupsi di sini kasusnya itu berkaitan dengan yang pertama penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Kemudian 1 benar, 3 pasti benar, jabatan struktural. Pekerjaan formal? Ya, kedudukan. Itu berhubungan dengan pekerjaan formal. Status sosial ke bawah ini tidak ya. Karena mereka yang punya kedudukan itu berarti punya status sosial atas, bukan status sosial bawah. Jawaban 1, 2, dan 3 pilihannya adalah